Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Fadila dengan NIM 211134131. Izin menjelaskan mengenai LO dari skenario yang kedua yang berjudul Mengapa Bernanah dan Berbau. Untuk LO yang pertama itu ada mahasiswa mampu menjelaskan mengenai penyakit diabetes. Diabetes mellitus adalah suatu gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia akibat kerusakan pada sekresi insulin dan kerja insulin. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan kadar glukosa di dalam darah yang tinggi karena tubuh tidak dapat melepas atau menggunakan insulin secara adekuat. Kadar glukosa darah setiap hari bervariasi. Kadar gula darah akan meningkat setelah makan dan kembali normal dalam waktu 2 jam. Kadar glukosa darah normal pada pagi hari sebelum makan atau berpuasa adalah 70-110 mg per desiliter. Kadar gula darah normal biasanya kurang dari 120-140 mg per desiliter pada 2 jam setelah makan atau minum cairan yang mengandung gula maupun mengandung karbohidrat. Diabetes mellitus ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu ada diabetes tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 disebut dengan insulin dependent atau juvenile childhood onset diabetes, ditandai dengan kurangnya produksi insulin. Diabetes tipe 2 disebut dengan non-insulin dependent atau disebabkan penggunaan insulin yang kurang efektif oleh tubuh. Diabetes mellitus tipe 2 ini merupakan 90% dari seluruh penderita diabetes. Diabetes tipe 2 juga merupakan penyakit yang paling banyak dijumpai, biasanya terjadi pada usia 45 tahun, tetapi ada pula timbul pada usia di atas 20 tahun. Sekitar 90-95% penderita diabetes mellitus tipe 2 pankreas masih dapat membuat insulin, tetapi kualitas insulin yang dihasilkan buruk dan tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai kunci untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Akibatnya, glukosa dalam darah meningkat. Kemungkinan lain terjadinya diabetes tipe 2 adalah sel jaringan tubuh dan otot penderita tidak peka atau sudah resisten terhadap insulin, sehingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel dan akhirnya tertimbun dalam peredaran darah. Kemudian untuk faktor-faktor resiko penderita diabetes ini ada seperti riwayat keluarga yang menderita diabetes, kemudian obesitas, aktivitas fisik, dan ras, gangguan toleransi glukosa, riwayat diabetes gestasional atau melahirkan bayi dengan berat lebih dari 4 kg, kemudian hipertensi, kadar kolesterol HDL-nya kurang lebih 35 mg per desiliter, dan trigliseridanya yaitu kurang lebih 250 mg per desiliter. Untuk komplikasi akut ini terjadi apabila kadar glukosa darah seseorang meningkat atau menurun tajam dalam waktu yang singkat. Komplikasi kronik terjadi apabila kadar glukosa darah secara berkepanjangan tidak terkendali dengan baik sehingga menimbulkan berbagai komplikasi kronik diabetes mellitus. Kemudian untuk LO yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami teknik pengambilan sampel nanah pada pasien diabetes. Teknik pengambilan sampel nanahnya itu umumnya meliputi langkah-langkah seperti mempersiapkan alat dan bahan, pastikan alat yang akan digunakan steril dan siap digunakan. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain seperti antiseptik untuk membersihkan area pengambilan sampel, media transport untuk mengirimkan sampel, dan label untuk mengidentifikasi sampel. Persiapan area pengambilan sampel, bersihkan area dengan antiseptik, misalnya jika sampel yang diambil dari kulit, dibersihkan kulit dengan alkohol atau betadine. Ambil sampel nanah dengan cara menusuk atau menggosokkan alat pengambilan sampel ke darah yang terinfeksi atau nanahnya. Pastikan untuk tidak menyentuh area terdekat untuk menghindari kontaminasi. Penempatan sampel pada media transport. Setelah sampel diambil, segera ditempatkan pada media transport steril dan rapatkan dengan rapat. Pastikan media transport dilabeli dengan
jelas untuk identifikasi sampel. Sampel nano akan diolah sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan. Beberapa teknik yang umum dilakukan yaitu ada bakteri kultur, pewarna anagram, dan uji sensitivitas antibiotik. Kemudian untuk LO yang ketiga yaitu mahasiswa mampu memahami teknik pemeriksaan secara mikroskopis maupun kultur. Nah, untuk pemeriksaan mikroskopisnya itu dilakukan dengan menggunakan mikroskop cahaya atau elektron. Sampel yang diperiksa diambil dari luka atau cairan yang terinfeksi. Sampel bakteri tersebut kemudian diberi pewarna anagram sehingga dapat dilihat dengan lebih jelas di bawah mikroskop. Setelah itu, ciri-ciri morfologi Staphylococcus aureus ini seperti ukuran, bentuk, dan penataan selnya dapat diamati. Lalu, untuk pemeriksaan kultur ini dilakukan dengan mengambil sampel dari luka atau cairan yang sembuh dan menumbuhkannya pada media yang sesuai, dan media yang paling umum digunakan untuk kultur Staphylococcus yaitu adalah agar darah, agar nutrisi, atau agar saburot. Sampel yang telah ditempatkan di atas media tersebut kemudian diinkubasi dalam kondisi yang sesuai dengan suhu dan kelembapan yang dibutuhkan oleh Staphylococcus aureus. Setelah beberapa hari, koloni bakteri yang tumbuh dapat diamati. Koloni aureus ini akan memiliki ciri-ciri seperti warna kuning atau emas, bentuk yang tidak teratur, dan ukuran yang bervariasi. Lalu untuk LO yang keempat yaitu mahasiswa mampu mengetahui interpretasi hasil mikroskopis dan kultur pada pemeriksaan bakteri Staphylococcus aureus. Interpretasi hasilnya yaitu pemeriksaan mikroskopis dan kultur pada bakteri Staphylococcus aureus akan bergantung pada jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dan tujuan dari pemeriksaan tersebut. Berikut adalah beberapa contoh interpretasi hasil pemeriksaan mikroskopis dan kultur pada bakteri Staphylococcus aureus. Yang pertama itu ada pemeriksaan mikroskopis. Interpretasinya yaitu jika hasil pemeriksaan mikroskopis menunjukkan adanya Coccus gram positif yang teratur atau tidak teratur, yaitu dengan koloni yang tidak teratur, maka kemungkinan besar sampel tersebut mengandung Staphylococcus aureus. Kemudian untuk pemeriksaan kultur, jika hasil pemeriksaan kultur menunjukkan adanya koloni bakteri berwarna kuning atau emas, yaitu yang memiliki bentuk yang tidak teratur dan berukuran 1-2 mm pada media yang sesuai, maka kemungkinan besar sampel tersebut mengandung Staphylococcus aureus. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan LO dari skenario 2. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.